Hari ini kapur barus hanya kita kenal sebagai pengharum lemari. Benda kecil, murah, dan sering kita anggap tidak penting. Namun ribuan tahun yang lalu, benda kecil ini pernah membuat pedagang dari berbagai belahan dunia datang jauh ke Nusantara. Pedagang Arab mencarinya, pedagang India mencarinya, bahkan sampai ke istana di Cina. Mereka berlayar jauh melintasi Samudra Hindia, hanya untuk mendapatkan satu benda dari hutan Sumatera. Namanya kapur barus. Pusat perdagangannya berada di sebuah pelabuhan tua di pantai barat Sumatera. Menariknya, pada masa itu pulau ini bahkan belum dikenal dengan nama Sumatera. Dalam catatan India kuno, pulau ini disebut Swarna Dwipa, yang artinya yaitu Pulau Emas. Nama ini muncul karena wilayah ini terkenal dengan kekayaan alamnya. Emas dari pedalaman, hasil hutan tropis, dan berbagai komoditas langka lainnya. Salah satunya adalah kapur barus. Bagi dunia kuno, pulau ini bukan sekadar pulau jauh di selatan. Ini adalah sumber barang berharga. Nama barus ternyata sudah muncul dalam banyak catatan kuno. Pedagang Arab menyebut tempat ini dengan nama Fansur. Dari sinilah muncul istilah yang sering disebut dalam kitab-kitab lama, kapur Fansuri. Artinya, kapur yang berasal dari Fansur. Catatan tentang kapur barus ini muncul dalam berbagai sumber. Catatan pedagang Arab, catatan Persia, catatan India, bahkan catatan Cina, yaitu sumber kapur barus terbaik berada di wilayah Sumatera. Semua menyebut satu hal yang sama, dan pelabuhan pentingnya adalah Barus. Sulit memastikan kapan tepatnya kapur barus dari Sumatera pertama kali dikenal dunia. Namun, dalam berbagai catatan perdagangan kuno, komoditas ini sudah disebut sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Para pedagang dari India adalah salah satu kelompok yang paling aktif dalam perdagangan ini. Kemungkinan besar pada awalnya para pedagang yang berlayar di kawasan ini tidak datang secara khusus untuk mencari barus. Mereka hanya singgah di berbagai pantai di wilayah Sumatera. Dalam perjalanan perdagangan jarak jauh, singgah di pelabuhan kecil merupakan hal yang biasa. Di tempat-tempat seperti inilah para pedagang biasanya menukar barang, memperbaiki kapal, atau mencari persediaan. Namun seiring berjalannya waktu, para pedagang mulai mengetahui sesuatu yang menarik dari wilayah ini. Dari hutan-hutan di sekitar wilayah tersebut, terdapat komoditas yang sangat berharga. Kapur barus. Kapur barus sebenarnya bukan komoditas yang benar-benar baru bagi dunia luar. Beberapa wilayah lain juga mengenal bahan serupa. Namun para pedagang kemudian menyadari sesuatu yang berbeda. Kapur barus yang berasal dari hutan-hutan di wilayah Sumatera memiliki kualitas yang jauh lebih baik. Aromanya lebih kuat, kristalnya lebih murni, dan nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan kapur barus yang berasal dari tempat lain.
Pada masa itu kapur barus memiliki banyak kegunaan penting. Di berbagai peradaban kuno, kapur barus digunakan dalam upacara keagamaan sebagai bahan pembakaran yang dianggap suci. Aromanya yang kuat juga membuatnya digunakan sebagai pengharum dan bahan campuran wangi-wangian. Dalam pengobatan tradisional, kapur barus sering dipakai sebagai bahan obat. Bahkan dalam beberapa tradisi, kapur barus juga digunakan untuk membantu proses pengawetan jenazah. Karena berbagai kegunaan inilah, kapur barus menjadi komoditas yang sangat berharga. Tidak mengherankan jika kapur barus dari wilayah Barus kemudian menjadi sangat terkenal. Para pedagang datang untuk memperoleh komoditas ini. Setelah itu mereka membawanya ke berbagai wilayah perdagangan di luar Nusantara. Dan melalui jaringan perdagangan para pedagang internasional ini, terutama pedagang dari India, kapur barus dari Sumatera akhirnya dikenal hingga ke berbagai penjuru dunia. Menariknya, semua aktivitas perdagangan ini terjadi pada masa ketika wilayah Nusantara belum banyak tercatat memiliki kerajaan besar dalam sumber sejarah. Namun justru di tempat-tempat seperti inilah, terjadi pertemuan berbagai bangsa, para pedagang dari India, Timur Tengah, dan wilayah lainnya. Mereka bertemu dengan penduduk lokal Nusantara. Pertemuan ini tidak hanya menghasilkan pertukaran barang dagangan, tetapi juga pertukaran pengetahuan, bahasa, gagasan, dan bahkan pandangan politik. Dari pertemuan-pertemuan seperti inilah, jaringan perdagangan mulai berkembang. Sebuah proses panjang, yang kemudian ikut membentuk sejarah kawasan Nusantara. Kisah kapur barus dari Barus ini sebenarnya baru permulaan. Karena dari sinilah Nusantara perlahan mulai masuk ke dalam jaringan perdagangan dunia yang jauh lebih besar. Dan di pertemuan para pedagang dari berbagai bangsa inilah, sejarah kawasan ini mulai berubah. Kita akan membahasnya di video Warung Fakta berikutnya. Jika menurut kalian video ini menarik, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan tuliskan juga di kolom komentar. Komoditas apa lagi dari Nusantara yang pernah membuat dunia datang jauh-jauh ke sini?